semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Guru Garis Lucu. Hari ini kita mau belajar kimia. Kemarin kan ada beberapa teman yang request ke kakak buat bahas SIMAK UI. Karena kan sekarang udah pelaksanaan UTBK ya. Bagi kalian yang pengen masuk UI, pengen belajar SIMAK, silahkan kalian tonton videonya. Oh ya, buat kalian yang sampai sini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Ya, subscribe itu gratis. Kalau kalian ikut bimbel atau kalian minta guru privat gitu ya, kalian bahas nih 15 soal SIMAK itu bisa berapa? 200.000 ya. Nah, kalau di sini gratis teman-teman. Jadi kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali lagi untuk yang keberapapun kalinya di channel Guru Garis Lucu. Buat kalian yang pendatang baru dan belum subscribe, atau pendatang lama tapi kalian kesini belum subscribe, please tolong banget subscribe dulu ya, biar kita juga semangat buat bikin video selanjutnya, biar kita semangat buat bikin konten-konten positif untuk kalian. Oke? Nggak susah kok, subscribe itu cuma tinggal klik, dan itu nggak bayar. Untuk kalau kalian bimbel mahal ya buat bisa bahas SIMAK UI ini, kalian sekarang tuh gratis ya, jadi jangan lupa, jangan pelit-pelit buat subscribe. Oke, langsung aja kita lanjut ke video SIMAK UI 2018 part 3. Kita masuk ke nomor 11 sampai nomor 15. Part terakhir ya, gak ada part 4, part terakhir. Alhamdulillah. Nomor 11. Sebanyak 10,5 gram suatu senyawa elektrolit AX2 dilarutkan ke dalam air hingga volume 500 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 12,3 atm pada suhu 27, massa molekulnya berapa? Ini materi kelas 12 semester 1. Tekanan osmotik teman-teman, apa rumusnya? Pi, apa rumusnya? Sama dengan M R T kali I kalau di elektrolit, karena di sini elektrolit ya, berarti MRTI. Oke, semua data ada, kita masukin yang kalian tahu, masukin semuanya teman-teman. Pi-nya berapa Pi? Pi-nya tekanannya berapa atm? 12,3 atm. M itu apa kak? M itu konsentrasi. Apa rumusnya? M itu mol per volume, kalau ada molnya, kalau nggak ada dijabarin, berarti GR per MR kali 1000 per volume dalam mili. Masukin ya. GR nya berapa teman-teman? Ini zatnya 10,5 gram. MR nya kita nggak tahu berapa. R nya berapa kak? 1000 per volumenya belum. 1000 per volumenya 500 kali R nya 0,082. T nya berapa suhunya? 27. Bikin Kelvin 3. Ini gimana dong offset teman-teman? Gak apa-apa ya, lebih ya, kali 300. I nya berapa kak? I nya itu apa? Faktor Van Hoff ya namanya ya. Jadi kalau di soal itu nggak dikasih tahu alfanya berapa, kalian anggapnya dia adalah elektrolit sempurna. Kalau elektrolit sempurna berarti I-nya itu sama dengan jumlah ionnya. Jumlah ion itu kalau misalkan dia NaCl berapa ion? Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti berapa? 2 ion, berarti nanti I-nya 2. Kalau CaCl2 berapa ion nih? Ca-nya 1, Cl-nya 2, berarti ada 3 ion. Berarti nanti ada 3 I-nya, gitu ya. Kalau di soal nggak diketahui alfanya. Kalau di soal diketahui alfanya gimana kak? Kalau di soal diketahui alfanya, kalian masukin ke rumusnya. Rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. 1, N itu adalah jumlah ionnya yang ini tadi, NaCl2, CaCl2, 3. Alfanya nanti berapa di soal, berapa persen gitu ya. Karena di soal ini tidak diketahui berapa alfanya,
Cuma diketahui kalau di elektrolit berarti dianggapnya di elektrolit sempurna. AX2 berarti berapa ion, Cin? A-nya 1, X-nya ada 2. Berarti berapa? 3. Udah, tinggal kalian hitung berapa ini MR-nya. Coret 2. Dan nggak mau hitung lagi. Berapa teman-teman hasilnya? 126. Ini ketemunya 126. Berarti udah deh ketemu nih 126. Berarti MR-nya 126. Gampang ya kak? Iya, cuma tinggal masukin rumus. Gampang banget teman-teman. Gampang, mudah. Masuk UI berarti nggak sesusah itu ya kalau kalian belajar tahun 2018. Tapi ini kak, ya udah nanti selanjutnya kita next bahas yang 2019 deh gitu ya. Nomor 12, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 m dan 100 ml larutan natrium asetat. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50. Nah, sekarang kalian adalah mau bikin larutan buffer atau larutan penyangga. Larutan penyangga itu apa? Larutan yang bisa mempertahankan pH. Mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Apa sih? Larutan buffer ini katanya kamu mencampurkan asam asetat ditambah natrium asetat. Hasilnya berarti buffer apa nih? Natrium asetat apa teman-teman? Asam lemah. Asam asetat asam lemah. Natrium asetat berarti garamnya. Berarti ketika ada asam lemah ditambah sama garamnya menghasilkan apa teman-teman? Menghasilkan garamnya. Berarti dia adalah penyangga atau buffer asam. Nah, kalian tuh udah punya buffer asam teman-teman. Yang ditanyain tapi bukan buffernya pH-nya berapa, tapi adalah buffernya ketika ditambahin HCl 50 ml 0,1 m. Berarti ada larutan buffer asam ditambah asam. Ada cara cepatnya buat mencari pH. Kalau kalian nyari buffer asam gimana sih ininya rumusnya? Kan nyari pH buffer asam kan H+ sama dengan apa? Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam gitu ya. Ka kali mol asam lemah per mol garam. Ini kalau nyari pH. Ini kalau kalian nyari pH apa? pH buffer asam biasa. Nah, sekarang kasusnya buffer asam tambah asam. Asam tambah asam berarti asamnya bertambah, garamnya berkurang. Udah gini doang. Plus minusnya ya udah. Si yang ditambahin tuh siapa? Gitu. Ini tambahin mol asam yang ditambahin, ini mol asam yang ditambahin, gitu ya. Masukin. Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya berapa Kak? Adanya pKa. Ya udah, berarti itu sebagai pangkatnya. Gak usah bingung ya teman-teman. Kalau kalian punya ini 10 pangkat min 5, pKa-nya berarti berapa? Misalkan kalian punya ini konsentrasi H+ gitulah. Konsentrasi H+-nya 10 min 5 berarti pH-nya kan min log dari si H+ gitu ya. pH min log H+, kalau pKa berarti min log Ka gitu. Berarti kan kalau 10 pangkat min 5 berarti pH-nya min log dari 10 pangkat min 5. Berarti berapa? 5. Sorry kakak bungkuk. 5 gitu ya. Berarti kan ini sebagai pangkatnya kan ya. Berarti Ka-nya berarti 10 pangkat min 4,7 karena pKa-nya 4,7 gitu. Back to green. Berarti 10 pangkat min 4,7 dikali, yuk masukin mol asam lemahnya berapa? Asam lemahnya siapa? Natrium asetat. Berarti berapa mol? Mol itu M kali V, ingat-ingat ya. M itu mol per volume, berarti mol adalah M kali V. 200 dikali 0,15, 30 ya.
30. Garamnya 100 kali 25 ya. Ini plus, ini min. Ingat ya, buffer asam tambah asam, asamnya bertambah, garamnya berkurang. Buffer asam tambah basa, asamnya berkurang, garamnya bertambah. Buffer basa ditambah asam, basanya berkurang, garamnya bertambah. Pokoknya gitu-gitu aja. Kalau sama-sama asam bertambah, sama-sama basa bertambah. Kalau berlawanan berkurang. Dah itu aja. Yang ditambahin berapa mol, coy? 50 kali 0,1 berarti berapa? 5 milimol. Kan ini tadi sama-sama milimol ya. Ini 5, ini 5. Berarti 10 pangkat min 4,7 ini 35 per 20 dibagi 5 berarti berapa, Cin? 7 per 4 1, berapa? 25 ya? Berapa? 7 bagi 4? 7 bagi 4, ya ampun, ini udah malam jadi otaknya nggak bisa mikir. 7 bagi 4 1,75 berarti sama dengan 1,75 dikali 10 pangkat min 4,7. pH nya berarti berapa? Pangkatnya turun, berarti 4,7. Ini ya, ini pangkat 4,7 ya, min log 1,75. Udah deh, berarti yang C. Nomor 13. Dari reaksi-reaksi berikut yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredoks adalah yang mana nih? Ini kelas 12 semester 1. Redoks dan elektrokimia. Disproporsionasi itu yang gimana sih, Kak? Masa lupa? Disproporsionasi adalah satu zat mengalami reaksi oksidasi sekaligus dia juga mengalami reduksi gitu ya. Jadi ada satu zat X gitu, jadi bla bla bla, misalkan jadi A tambah B. Ini dia kesini dia mengalami reaksi reduksi, mungkin kesana dia reaksi oksidasi, itu namanya disproporsionasi. Kalau kebalikannya, kalau misalkan ada ada A tambah hilang A tambah B jadi X gitu ya. Di sini dia mengalami reaksi reduksi, di sini oksidasi. Berarti kalau ini kan satu zat mengalami oksidasi sama sekaligus reduksi. Kalau ini hasilnya A direduksi menjadi X, B dioksidasi juga menjadi X. Jadi kalau ini hasilnya sama, kalau ini reduktor oksidatornya sama. Iya, betul. Gitu ya. Paham ya? Paham. Yang mana nih? Yuk cek yang nomor 1. Nomor 1, NO plus H2O menjadi HNO2 plus HNO3. Ini bisa jadi nih. Kita cek ya. NO2 berarti beroksanya gimana? Yang diketahui siapa? O itu berapa? Min 2 kali 2 min 4 sama dengan 0, berarti N nya di sini plus 4. Di sana HNO2 berapa? N nya H itu plus 1 kali 1 berarti plus 1. O itu min 2 kali 2 min 4 sama dengan 0, berarti N nya plus 3. Wah, berubah nih. Terus terakhir di HNO3 pasti berubah juga nih, HNO3. Berarti hanya plus 1, O nya min 2 kali 3 min 6, berarti di sini berapa? N nya plus 5. Nah, berarti di sini NO2 ke sini ke NO2 mengalami apa nih? Dari plus 4 ke plus 3 reduksi, ke sini mengalami oksidasi, berarti dia adalah disproporsionasi. Kalau satu benar berarti 3 pasti benar, nggak usah dicek ya. Kita cek yang nomor 2 aja. Li doang berarti 0. N2 doang biloksnya 0. Li nya gimana, Kak? Ini, Kak, ya pasti berubah sih, tapi kan ini bukan reaksi disproporsionasi teman-teman, ini reaksi disproporsionasi gitu ya. Ini ke sini apa, ini ke sini apa, pokoknya lama-lama udah nggak apa-apa.
Apa tuh? Yuk, sekarang berarti 1-3. Berarti yang B. Ini cos proporsionasi, bukan disproporsionasi gitu ya. Yang B. Lanjut, 2 soal lagi. Wow. Lanjut. Sebuah sel galvan itu sel volta ya, tersusun dari elektroda grafit yang disebutkan dalam kaca lompat dan suasana asam, dan elektroda Cu yang disebutkan dalam CuNO3 2 kali. Jika sel tersebut dioperasikan, pernyataan yang benar adalah ada sel volta, teman-teman. Yang pertama, kalian punya wadah isinya KClO4, suasana asam. Di sini ada H+-nya juga ya. Dicelupkan apa? Grafit C gitu ya. Dihubungkan sama wadah satunya. Pokoknya kalau volta itu wadahnya terpisah ya, beda. Ini ada Cu yang dimasukkan dalam CuNO3 2. Kalau grafit dia inert ya, nanti pasti dia nggak ikut bereaksi. Nah, kalau volta kan harus tahu nih siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Dilihat dari mana, Kak? Nah, di sini tuh kalau biasanya sih bisa kalian lihat dari deret voltanya. Bisa juga kalau di sini diketahui selnya, potensial reduksinya, kalian lihat aja siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Potensial reduksi E0 itu kan potensial reduksi ya. Berarti kalau potensial reduksinya besar, berarti dia mengalami reduksi, gitu kan ya? Berarti dia sebagai reduksi. Siapa yang mengalami reduksi 0,34 sama 1,19? Berarti ini sebagai reduksi atau katoda. Yang ini oksidasi atau anoda. Tuh. pH-nya gimana Kak maksudnya? Jadi kita bikin reaksinya dulu yuk. Kan ini reaksinya kan pasti reduksi, ini kesini kan reduksi ya, ini kesini reduksi, ini kesini reduksi. Nah, yang malam reduksi siapa sih? Yang malam reduksi itu adalah si dia Kak. ClO4 menjadi ClO3, suasana asam ya. Kalau mau nyetarain redoks gimana yang pertama? Samain O-nya, apakah setengah reaksi ya? Di sini O-nya 4, sini O-nya 3. Nyamain O-nya dengan menambahkan apa? Menambahkan H2O. Kurangnya berapa? 1. Berarti tambahin H2O-nya 1. H2O. Dah. Sekarang H-nya, karena dia suasana asam, berarti tambahin pakai H+. Di sini hanya ada 2, di sini hanya 0. Berarti sini tambah 2H. Gimana Kak? Salah aku, fokus banget. Ulangi, sorry teman-teman, kenapa H2O-nya tambahin di sini? Kan yang kekurangan di sebelah kanan. Aduh, atuh gimana ini? Hapus dulu ya, sorry teman-teman, kakak tidak fokus. Ya, kakak juga manusia biasa ya. Maaf. Berarti kan tadi sini O-nya 4, di sini O-nya 3. Nah, kita kan mau setarain O-nya. Setarain O-nya dengan menambah H2O. Di sini O-nya 4, di sini O-nya 3. Berarti nambahnya kan di sini. Berapa? 1 H2O. Nah, sekarang nyetarain H, habis O, H muatan ya. O, H muatan. O-nya udah, H-nya di sini 2, di sini hanya 0. Berarti tambahin H-nya 2. 2H plus, kan dia suasana asam. Udah, terakhir muatan. Di sini muatannya di berapa? Yang sebelah kiri. 2 plus ya. Di sini muatannya 0 biar sama, berarti elektronnya taruh di sebelah kiri. Di sini berarti 2 elektron. Yang oksidasi berarti dari Cu menjadi Cu2 plus. Di sini kan muatannya 0, sini plus 2 elektronnya di sebelah kanan, 2 elektron gitu ya. Udah lihat ya ininya, optionnya. 1, pH KClO4 bertambah. H plusnya kan pH itu dilihat dari H plusnya. Kalau H plusnya bertambah berarti kan semakin asam gitu ya. Kalau hanya H plusnya berkurang, dia semakin basa gitu. pH larutan KClO4 bertambah Kak. Ya benar, karena kan H plusnya ditangkap. H plusnya ditangkap, diubah menjadi H2O gitu kan ya. Berarti kan H plusnya berkurang. Kalau H plusnya berkurang, berarti dia pH-nya naik, semakin basa
gitu. Kalau H plusnya dihasilkan berarti H plusnya nambah, berarti semakin asam, pH-nya turun. Berarti bener ya, pH-nya bertambah. Kalau 1 bener, 3 pasti bener. Cek aja nomor 2, pH larutan CuNO3 bertambah, nggak ngaruh ya, nggak ada H plus di situ. Berarti nomor 2 salah. Berarti yang 1, 3. 1, 3 itu apa? B ya. Oke. Kan maksudnya elektrodanya berkurang gimana? Kan di sini Cu-nya mengalami reaksi oksidasi kan, dari Cu menjadi Cu2+. Berarti Cu yang bentuknya batangan ini selama reaksi berlangsung itu pasti dia akan berubah menjadi Cu2+ ke bawah. Dia akan rontok dikit-dikit gitu loh, teman-teman. Kan kalau dia bentuknya 2+ kan dia bentuknya ion atau cair. Ini padat ke cair, berkurang, nanti terkikis. Gitu. Elektroda mengalir, ini elektron maksudnya ya. Elektron mengalir dari elektroda grafit ke Cu, kebalik ya. Kan yang menangkap elektron sih Cl4. Berarti kan nanti reaksinya elektronnya alirnya ke sana. Gitu, dia si Cu-nya melepas elektron ditangkap oleh si KCl4. Gitu ya? Bisa ya? Gampang. The last number. Number 15. 15 atau 15 sebacanya? 15. Mana ini? Salah petnya di sini. Ada vanilin merupakan suatu senyawa organik yang sering digunakan sebagai perasa makanan. Berdasarkan strukturnya, vanilin memiliki gugus fungsi 5, 6, 7, 8. Salah ya, ini harusnya 1, 2, 3, 4. Nah, ada apa aja nih gugusnya? Ini gugus, ini gugus, ini gugus, ini juga gugus. Ini gugus apa namanya yang segi 6 ada serat-seratnya? Namanya benzena. Ada cincin benzenanya. Terus ini apa Kak? Itu ingat kalau bentuknya struktur begini, yang tiap pojokan itu udah ada atom karbonnya. Berarti COH gitu ya. COH apa? Aldehid. Sini apa? Ini apa Kak? Ya Kakak gambar ya, ini O, terus CH3. O apa? O ini ether. Terus yang ini apa? OH, alkohol atau hidroksil. Gitu ya. Berarti ada aldehid, 1, 2, 3 benar, ada ether, ada hidroksil. 1, 2, 3. A. Yeay, tepuk tangan. Selesai teman-teman, satu paket. Yes. Mau gampang kan? Pokoknya kalian harus banyak banget latihan soal. Jangan mentang-mentang lagi pandemi terus kalian mager-mager di kamar, nggak boleh ya. Kalau kalian pengen bener-bener masuk UI, kalian kerjakan semua latihan soalnya. Simak UI dari tahun-tahun kapan sampai tahun 2019 kalian kerjain. Oke, semangat terus. Masuk UI nggak sesulit yang kalian bayangkan. Oke, semangat teman-teman. Nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kalian harus berikhtiar maksimal, doa yang maksimal, jangan lupa sholat tahajud, terus sedekah yang banyak, berdoa terus baik ke orang tua gitu ya, minta didoain gitu, biar kalian bisa masuk UI. Amin. Semangat teman-teman. Sekian video dari kakak, semoga kalian suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.